nasib Ahok tanpa FPI dalam pusaran politik. Ibarat air dengan minyak yang tidak akan pernah bisa bersatu. Itulah kira-kira gambaran logis tentang situasi yang melibatkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan Habib Rizik. Kedua pihak sepertinya ditakdirkan tidak akan pernah akur. Sejarah mencatat benih-benih perseteruan di antara keduanya telah dimulai sejak 2014 silam. Kala itu, Ahok belum lama menjabat sebagai wakil gubernur DKI mendampingi Joko Widodo. Terkait jabatannya ini, Ahok sempat berencana atau ingin membubarkan ormas FPI lantaran aksi-aksinya yang kerap anarkis. Namun, niatnya itu tak terwujud. FPI malah berkembang makin besar. Saat Jokowi naik jabatan politiknya menjadi presiden, Ahok pun otomatis menggantikan posisinya sebagai orang nomor 1 di ibu kota. Dari sini, Habib Rizik dan FPI-nya mulai getol menyerang Ahok dengan dalih merasa pihak yang termarginalkan. Namun, hal itu hanya kedok semata. Maksud utama mereka sebenarnya tidak senang dengan keberadaan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Alasannya, apabila kalau bukan perbedaan keyakinan plus sikap Ahok yang keras terhadap FPI. Kebencian FPI seolah mendapat jalan pelampiasan jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Video Ahok saat mengunjungi Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu viral. Mantan Bupati Belitung Timur itu dituding telah melakukan penistaan agama terkait surat Al-Maidah ayat 51. Aksi massa besar-besaran pun tak terelakkan. Mereka menuntut Ahok turun dari jabatannya dan mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Lebih dari itu, FPI dan Habib Rizik pun punya misi politik khusus. Ahok jangan lagi menjadi gubernur DKI Jakarta karena mereka memiliki pasangan calon sendiri, Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Hasilnya sukses besar. Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat kalah dari Anies Sandi. Tak lama kemudian, Ahok pun divonis bersalah oleh pengadilan negeri dan divonis 2 tahun kurungan penjara. Selepas dari masa tahanan yang dilalui selama 1 tahun 8 bulan, Ahok tak lantas terpuruk. Dia sempat digadang-gadang menjadi salah seorang pembantu Jokowi di kabinet. Namun tak terwujud. Ahok akhirnya menjabat sebagai komisaris utama atau Komut Pertamina. Itu pun bukan tanpa halangan. FPI yang telah berbaur dengan PA 212 paling santer menentangnya. Itulah sekelumit kisah perseteruan Ahok dengan kelompok Islam garis keras yang dimotori FPI. Kisah ini besar kemungkinan bakal terus berlanjut. Di mana Ahok berpijak, di sana FPI dan sekelompok bakal terus merongrong. Kini situasi sudah sangat terbalik. Ahok yang dulu terpuruk karena pola FPI dan koleganya mendapat kejayaan kembali. Sebaliknya, FPI dan Habib Rizik tengah dihadapkan pada situasi miris. Diketahui Habib Rizik harus mendekam dengan tuduhan pasal penghasutan sebagaimana diatur pada pasal 160 KUHP, dan FPI sendiri dibubarkan pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana nasib dan karir politik Ahok setelah pihak yang selama ini memusuhinya telah tak berjaya? Menarik untuk dibahas. Jika ukurannya jabatan atau kedudukan, Ahok telah mendapatkannya meski FPI masih eksis. Buktinya,
dia telah hidup enak sebagai komut Pertamina. Cuma orang sekali berahok tentunya bisa lebih bermanfaat sebagai bangsa dan negara jika ditempatkan pada posisi pemerintahan. Misal jadi menteri atau kepala daerah, bahkan presiden. Di sini tantangannya, apakah dengan bubarnya FPI yang selama ini kerap jadi batu sandungan bisa memuluskan jalan Ahok berkarir lagi pada jabatan politik? Sebenarnya kenapa tidak, selama masyarakat tanah air menghendaki. Rekam jejak Ahok sebagai pemimpin keras, tegas dan relatif bersih sudah menjadi modal kuat untuk dirinya mendapatkan simpati publik. Terlebih, keberpihakan dia terhadap masyarakat bawah sudah tidak diragukan. Artinya, bila FPI benar-benar tenggelam dan tidak berani niko-niko lagi, peluang Ahok untuk kembali menduduki jabatan politik cukup besar. Sebab hampir pasti tidak akan ada lagi aksi-aksi massa yang melontarkan isu primordial. Misal, SARA dan kaum minoritas. Tak ada lagi istilah pribumi dan pendatang. Isu-isu di atas ini yang sebenarnya membuat karir politik Ahok mandek. Sebab jika dipaksakan kemungkinan besar bakal timbul konflik sosial yang bisa merugikan semua pihak. Namun begitu, perlu diingat, masalah Ahok tidak berhenti pada kelompok fundamental dan para radikal. Masalah lain akan datang juga dari partai politik, misal PKS. Mengingat rekam jejaknya yang hampir selalu beriringan dengan kelompok-kelompok Islam kanan seperti FPI, partai yang berdiri tanggal 20 April 1998 tidak menutup kemungkinan akan mengangkat isu serupa. Bila seluruh partai politik di tanah air lebih mengedepankan kepentingan bangsa, tidak perlu alergi dengan hal-hal tersebut di atas. Siapapun orangnya, jika memang memiliki kemampuan lebih memimpin dan bisa menjamin kesejahteraan rakyat, harusnya didukung. Paling tidak, mereka tidak membesar-besarkan isu primordial. Kalau tidak setuju, cukuplah dengan bertarung secara fair di kancah pesta demokrasi. Menang syukuri, kalah ya akui. Kemudian kembali bersatu membangun bangsa.